Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang presentasi kelompok berapa? Kelompok 7, Pak. Kelompok 7 ya. Oke, presentasi chapter 9 ya, Incentive of Control ya. Oke, silakan mulai. Kita mulai ya. Oke. Izin share screen, Pak, dan teman-teman semua. Yuk. Apakah sudah terlihat? Sudah jelas, bagus. Ya, baik. Ya. Yang kelihatan di sini Eko Hadi Kusumo sama siapa yang kelihatan di layar? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Pak Sanyoto, teman-teman Ya. sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Pada kesempatan pertama setelah UTS ini, kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan sistem pengendalian manajemen chapter 9 dengan topik incentive system. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu pertama saya, Yasin, kemudian ada Mas Novian, absen 21, kemudian juga ada Mbak Tifah, absen 25. Next. Oke. Nah, sebelumnya kita telah membahas beberapa elemen kunci dari financial result control ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang financial responsibility center, yang ada profit center, ada cost center, ada revenue center, ada investment center. Itu yang pertama sudah dibahas di chapter 7. Kemudian yang kedua yaitu mengenai planning and budgeting, itu juga sudah dibahas di chapter 8, yang kemarin ada strategic planning, kemudian ada operational budgeting sama capital budgeting dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai motivational contract, yaitu menghubungkan antara hasil dan insentif yang diberikan oleh organisasi. Jadi antara hasil yang diperoleh itu dihubungkan dengan insentif-insentif yang diberikan oleh organisasi. Next. Nah, jadi apa sih insentif itu? Kalau insentif itu kita kan biasanya dikonotasikan kepada sesuatu yang positif ya. Jadi seperti reward dan sebagainya. Tapi ternyata di buku Merson ini ada 2 jenis ya. Yang pertama yaitu positif insentif, atau sesuatu yang bernilai dan diinginkan oleh employees, oleh pegawai atau karyawan. Nah, itu kita kenal dengan istilah reward atau penghargaan. Kemudian ada lagi dikenal negatif insentif, yaitu sesuatu yang ingin dihindari oleh employees. Nah, itu dikenal dengan istilah hukuman. Dan ternyata individual atau orang itu akan lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal terbaik karena berpotensi untuk mendapatkan penghargaan, bukan karena takut akan hukuman. Nah, itu yang bilang bukunya ya. Kemudian next. Nah, tadi positif insentif atau dikenal dengan reward tadi ada beberapa jenis, ya, dibedakan menjadi 2, yaitu monetary dan non monetary. Untuk monetary sendiri ada macam-macam ya teman-teman. Ada salary increases, peningkatan gaji, ada bonus, ada benefit atau manfaat-manfaat, kemudian atau perquisites itu apa ya? Itu kayak keuntungan tambahan lah. Membership, kemudian ada kartu liburan, perjalanan liburan, seperti itu. Kemudian ada yang non monetary. Nah, di sana itu ada promosi, ada diberikan otonomi atau kewenangan, kemudian diakui recognition, kemudian diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, kemudian ada office assignments,
pemberian tugas yang bagus lah istilahnya. Kemudian pemberian tempat parkir yang khusus, kemudian pemberian titles atau jabatan. Nah, seperti itu yang bentuk reward-nya. Kemudian untuk yang punishment atau hukuman itu juga dibagi menjadi dua, yaitu monetary dan non-monetary. Untuk monetary sendiri kebalikannya dari tadi ya, nggak ada kenaikan gaji, nggak ada bonus, dan nggak ada keuntungan-keuntungan. Nah, untuk non-monetary sendiri ada macam-macam di sini, yaitu interferensi dari atasan atau pengawas atas pekerjaannya. Jadi pekerjaannya itu diinterferensi sama atasannya atau sama pengawasnya, superiornya. Supervisornya juga bisa. Kemudian kehilangan pekerjaan, kemudian dia diberikan tugas yang nggak penting, itu termasuk bentuk hukuman ya. Kemudian nggak ada promosi dan dipermalukan atau humiliation. Nah, tadi kita bicarakan insentif, ternyata insentif itu bagian dari ini ya, paket kompensasi yang diberikan perusahaan. Kan ada macam-macam tuh, ada salary atau gaji, kemudian ada benefit, manfaat-manfaat seperti manfaat pensiun, kesehatan, kemudian dari tadi ada berbagai jenis keuntungan tambahan. Nah, untuk insentif kompensasi berbentuk insentif sendiri dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada short term, kemudian ada long term. Nah, kalau yang short term itu berdasarkan performa yang dilakukan dalam waktu 1 tahun atau kurang. Kalau long term berdasarkan performa yang diukur berdasarkan waktu atau periode yang lebih besar, lebih lama daripada 1 tahun, dan biasanya terkait dengan harga saham perusahaan. Jadi nanti akan siapa? Nanti akan dijelaskan satu-satu ya teman-teman. Nah, yang pertama short term dulu nih. Itu berdasarkan tadi sudah saya sampaikan berdasarkan tahun berjalan atau 1 tahun kurang. Contohnya itu piece rate payments. Piece rate payments itu jadi dia dibayar itu berdasarkan sesuatu yang dia buat atau sesuatu yang dia jual atau sesuatu yang dia produksi. Pembayarannya berdasarkan itu dari piece per piece. Kemudian komisi, kemudian juga ada juga bonus. Nah, contohnya di sini, contoh hitungnya. Dia akan mendapatkan komisi 2% dari penjualan atau 10% dari laba bersih. Kemudian dia akan mendapatkan bonus sebesar 60% sebesar target bonus apabila yang tercapai adalah 80% dari target penjualan misalkan. Jadi di sini ditentukan ya, target bonusnya itu kalau tercapai 100% dia itu dapat 30% dari gajinya. Misalkan nih gajinya 100 juta. Kalau tercapai 100% dia akan dapat 30 juta. Nah, tapi kalau dia cuma dapat 80%, dia akan cuma dapat 60% kali 30 juta. Jadi cuma dapat 18 juta. Kayak gitu, teman-teman. Itu short term incentive plan ya. Kemudian lanjut, yaitu long term akan disampaikan oleh Mbak Tifah. Monggo. Nah, baik, selanjutnya terkait yang long term itu, yang seperti udah dijelaskan tadi sama Mas Yasin, yang berdasarkan pengukuran kinerja yang melebihi periode lebih dari setahun. Nah, itu biasanya itu ini untuk yang manajemen tingkat tinggi. Nah, itu biasanya perhitungannya menggunakan yang seperti EPS, ROE, ROA. Nah, misalnya itu ini selama periode 3-5 tahun. Nah, ada juga ini bentuk-bentuknya yang rencana berdasarkan ekuitas. Nah, misalnya itu stock option. Stock option itu yang dia itu memberi karyawan hak untuk membeli sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan selama periode waktu tertentu. Nah, terus ada juga restricted stock, itu yang saham terbatas. Jadi dia itu terkait karyawan tidak harus mengeluarkan uang tunai untuk memperoleh saham tersebut, tetapi dia menjual saham yang mereka berikan itu terbatas pada periode waktu tertentu. Jadi dengan saham terbatas itu dia memberikan imbalan ya seperti sama kayak punya saham biasa. Tapi saham itu kayak jadi kayak bisa kalau dia nilainya naik, turun,
Terus saham terbatas itu bisa disebut sebagai kayak giveaway gitu, karena saham itu memiliki beberapa nilai dan pembatasan pada penjualan saham menghilang bersama dengan bagian waktu dan kelangsungan pekerjaan. Jadi kalau udah ini kehilangan ini pekerjaan, ya udah sahamnya terhenti di situ. Nah, terus yang terakhir tuh ada juga yang disebut stock appreciation rights. Nah, terus selanjutnya terkait dengan tujuan dari insentif itu sendiri. Di sini yang pertama ada dibilang itu sebagai motivasi. Nah, motivasi ini sendiri itu kenapa ini? Yang pertama itu bisa dibilang sebagai upaya untuk mendorong pegawai, karena dengan adanya insentif itu pegawai jadi terpicu, kinerja pegawai terpicu. Jadi kan pegawai pasti akan lebih memberikan effort kepada kerjanya gitu kalau dia tahu dia bakal mendapatkan insentif atas pekerjaannya itu. Nah, terus insentif ini di sini juga disebut sebagai directing, di mana itu membantu karyawan untuk memahami sebenarnya apa sih yang diharapkan dari dirinya. Nah, dengan imbalan ini akan menarik perhatian karyawan dan menginformasikan kepada karyawan tentang kepentingan relatif dari result area yang diinginkan. Nah, terus ada juga yang ini tujuannya itu yang attraction atau retensi, di mana itu dia itu membayar karyawan dengan gaji yang terjamin cenderung menarik karyawan untuk menghindari risiko. Nah, dengan membayar kompensasi yang bergantung pada kinerjanya, itu cenderung lebih menarik karyawan yang lebih toleran terhadap risiko. Jadi beberapa karyawan pasti akan lebih terpicu gitu dengan yang lebih percaya diri dengan kemampuannya gitu. Terus ada juga ini ya seperti yang tadi pemberian stok terbatas, yaitu jadi kayak ini yang disebut golden handcuffs itu, di mana itu biasanya digunakan untuk seperti kayak benefit lah. Biasanya pembayarannya ini ditanggungkan dan diberikan oleh pemberi kerja untuk jadi karyawannya itu nggak bakal pindah tempat lain gitu, nggak nyari pekerjaan lain dan bakal tetap di situ. Makanya disebut golden handcuffs. Nah, terus ada lagi nih tujuan yang selain sebagai pengendali, yaitu sebagai misalnya ini contohnya ada 3, yaitu yang pertama memberikan paket kompensasi yang kompetitif, membuat variabel kompensasi dengan kinerja perusahaan, dan yang ketiga itu pertimbangan pajak. Nah, ini maksudnya itu di mana itu misalnya nih sistem insentif itu yang bergantung kinerja membuat kompensasi dengan lebih banyak variabel yang terkait dengan kinerja perusahaan. Nah, hal tersebut mengurangi pengeluaran kas jika kinerja buruk dan akan memperlancar pendapatan karena biaya kompensasi lebih rendah ketika laba menurun. Nah, terus pilihan desain insentif tersebut juga nanti dapat mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Nah, untuk selanjutnya. Nah, terkait desain insentif yang dibuat itu di faktor-faktor ini akan menentukan desainnya. Nah, yang pertama yaitu size of awards. Nah, di sini tuh bisa kan beda-beda tuh, biasanya ada yang fix, ada yang variabel. Yang fix itu bisa jadi ya tetap ya misalnya segini, nggak ada pertimbangan misalnya persenan targetnya tercapai berapa, itu contoh yang variabel seperti yang tadi udah dijelasin. Nah, terus untuk yang level and type of measurement-nya ini yaitu misalnya dasarnya itu dari kinerjanya, baik itu individu maupun satu entitas langsung, baik berupa finansial maupun non-finansial. Nah, untuk yang shape of the performance reward function ini itu bentuknya, jadi dia itu ditentukan lower batas bawah dan batas atasnya. Nah, batas bawahnya itu ditentukan sebagai kayak minimal kinerja yang mesti tercapai, karena nggak mungkin perusahaan nggak mungkin kan mau memberikan insentif kepada pegawai yang bikin kinerjanya mediocre atau bahkan di bawah itu. Nah, terus yang batas atas itu
ini ditentukan sebagai batasan maksimal pembayaran pemberian insentifnya. Nah, terus yang use of subjectivity. Nah, itu dalam pemberian insentif juga pasti ada unsur subjektivitas kan. Karena misalnya seperti kayak pemberian promosi dan penugasan kerja. Itu pasti sebagian besar masih ada subjektivitas. Nah, terus terkait proporsi variable pay-nya itu. Nah, pegawai ini cenderung menghindari risiko, di mana imbalan yang bergantung pada kinerja menimbulkan risiko pada karyawan karena kinerja tidak pernah sepenuhnya dikontrol. Nah, terus di hampir seluruh perusahaan itu perbedaan dalam gaji berisiko, maksudnya yang akan insentif ini lebih besar daripada perbedaan gaji pokok. Nah, tingkat gaji yang berisiko ini umumnya menurun di tingkat organisasi yang lebih rendah. Jadi ya kayak misalnya kita sebagai pelaksana otomatis risikonya tingkat gaji berisikonya lebih menurun. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Novian. Terima kasih Mbak Tifa. Ini melanjutkan yang tadi sudah sempat dijelaskan Mbak Tifa juga. Ini shape of reward function. Jadi ada hubungan ya antara result atau yang diwakili oleh profit terhadap reward. Jadi sebenarnya hubungannya linear, cuman secara umum memang ada range performance tertentu yang bisa dianggap ini linear. Nah, tadi kan sudah disebutkan juga bahwa di penerapan reward itu ada batas bawah dan batas atas. Jadi kalau di contoh di sini kita bisa bilang dia linear di angka 80% target sampai 150. Jadi perusahaan menetapkan untuk yang di bawah 80% ya berarti dia nggak dapat reward. Sedangkan ada batas maksimal juga di mana di atas 150% ya rewardnya sama dengan pencapaian 150%. Nah, itu ternyata penerapan batas bawah batas atas itu ada alasan-alasan kenapa perusahaan menetapkan itu gitu. Nah, coba mungkin di next Mbak Tifa. Mbak Tifa. Nah, oke. Nah, kita masuk ke cut off ya. Kalau lower cut off mungkin udah kita semua udah familiar ya kenapa sih ada lower cut off ya, tentunya supaya ada batas bawah kinerja tiap pegawai gitu. Jangan sampai baru jualan satu udah dapat bonus. Nah, itu kan, dan batas bawah itu tentu punya tiap perusahaan punya judgement masing-masing. Kemudian ternyata ada juga batas atas gitu. Nah, kenapa sih ada batas atas? Jadi di sini di poin pertama ini dikatakan untuk menjaga vertical compensation equity itu jadi jangan sampai staff itu dapat bonus lebih gede dari atasan gitu yang sifatnya manajerial, kemudian bawahannya yang jualan gitu ya, terus bawahannya dapat bonus jauh lebih gede daripada atasannya gitu. Nah, itu salah satu tujuannya. Kemudian yang kedua, tujuan kedua ini maksudnya jangan sampai total kompensasi itu dari tahun ke tahun tuh ada yang gede banget gitu, ada yang kecil banget gitu. Nah, tujuannya di sini untuk tetap menjaga compensation itu tiap tahun itu smooth gitu. Oh, segitu ada maksimumnya gitu. Kemudian yang ketiga ini, nah ini yang mungkin kita sering dengar juga, jadi manajer itu nanti terlalu termotivasi gitu kalau nggak ada maksimalnya. Jadi pengakuan lah istilahnya, diakui yang harusnya diakui tahun depan, diakui sekarang, dimaksimalin supaya bonusnya gede gitu. Nah, kemudian yang keempat ini windfall gains itu kayak durian runtuh gitu. Jadi jangan sampai ada project satu kali yang nilainya gede banget, terus jadi kompensasinya jadi gede banget gitu. Nah, itu yang juga harus dihindari dengan cara menerapkan upper cut off. Nah, yang kelima ini kita kan biasanya kalau bikin skema bonus itu kita pakai desain ya atau pakai rumus gitu ya. Nah, jangan sampai ketika bikin rumus kemudian ada kesalahan terus jadi kompensasinya gede banget. Nah, dengan adanya upper cut off ini kan kita akan meminimalisir adanya pembayaran yang terlalu besar akibat kesalahan mendesain
skema bonus gitu. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya, ini ada group reward. Group reward ini ada pro kontranya. Mungkin yang tim pro mengatakan bahwa dengan adanya group rewards ini kita akan bisa menerapkan yang namanya cultural control. Jadi mungkin dengan adanya group reward dianggap nanti tiap pegawai akan mampu mengingatkan temannya, ayo dong gitu, supaya untuk berkinerja lebih baik dan mendorong group rewards. Namun ternyata di pihak kontra mengatakan bahwa group reward ini jarang sekali memberikan efek direct incentive gitu, dalam artian yang pertama mungkin aja ada free rider gitu, terus nanti ada kesenjangan misal di satu grup itu yang kinerjanya bagus dan kinerjanya rendah, bonusnya sama gitu kan, sehingga malah menyebabkan konflik internal sendiri gitu. Nah, ini ada dua pendekatan dalam menentukan bonus atau reward. Yang pertama, kita menggunakan formula. Jadi dengan penggunaan formula ini pemberian reward jelas gitu. Kita misal sebagai pegawai kita tahu gitu, oh kita jualan segini berarti kita akan dapat bonus segini. Nah, keuntungannya apa sih kalau kita pakai formula ini? Tentunya nggak akan ada bias atau employee favorit gitu dalam menilai atau pemberian reward gitu. Jadi semuanya benar-benar adil dan objektif. Tetapi ada kekurangannya. Nah, kekurangannya di sini ketika di salah satu divisi yang sifatnya sulit untuk dihitung, seperti di sini dicontohkan R&D ya. Nah, mungkin akan sulit dengan melakukan pendekatan formula, karena kan indikatornya susah gitu ya kalau R&D kita menghitung kinerjanya. Nah, dengan adanya kelemahan ini ternyata ada metode pendekatan lain, yaitu ternyata bisa dilakukan dengan subjektif gitu. Untuk contoh-contoh yang seperti R&D itu, pendekatan untuk menentukan bonus bisa dilakukan secara subjektif. Jadi yang susah dihitung ya udah berarti dinilai dari atasannya. Kalau memang ternyata ini oke, oh berarti bisa nih, oh ternyata cocok untuk diberikan reward. Tapi di subjektif juga tentu ada kelemahannya, karena itu tadi ya, bisa jadi bias atau bisa jadi ada pegawai favorit gitu. Jadi tidak kurang adil lah itu gitu. Nah, mungkin selanjutnya kita masuk ke kriteria untuk mengevaluasi sistem reward. Jadi ada kriteria-kriteria yang seharusnya ada dalam penerapan pemberian reward bagi para pegawai. Nah, yang pertama itu reward should be valued. Jadi reward itu harus memiliki nilai. Nah, memiliki nilai ini kan harus untuk semua ya, nggak bisa bernilai untuk salah satu orang saja. Makanya pemberian reward itu akhir-akhir ini makin ke sini refer to monetary reward atau jatuhnya ke bonus dalam bentuk uang gitu, karena dianggap rewards itu harus memberikan motivasi, dan motivasi mungkin ke sekarang ini jatuhnya ke monetary reward. Itu yang kedua, reward should be large enough to have impact gitu. Jadi masih inline dengan poin nomor 1 gitu ya. Jadi nilainya pun juga harus cukup besar sehingga berarti gitu untuk para pegawai gitu. Jadi pegawai pun lihat itu termotivasi memang karena nilainya yang cukup menggiurkan lah gitu. Jadi ya gitu. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga, reward should be understandable gitu. Nah, apa sih alasan kita dapat reward ini gitu. Nah, sebenarnya ini cukup penting juga. Jadi reward itu should be understandable. Ketika pegawai menerima reward itu, dia tahu ini saya dapat reward ini dari mana ya, karena apa ya gitu. Tidak serta-merta tiba-tiba dapat reward tanpa jelas asal-usulnya gitu. Nah, yang keempat, ini reward should be timely. Jadi kalau di sini kan dikatakan discount rate employee play to ini ya, time value of money ya masuknya ya. Jadi ketika kita dapat reward kemudian ini ditunda gitu ya, ditunda itu jangan sampai nilainya itu kayak terkikis karena time value of money gitu. Misal kita dapat reward 500.000 tapi ditunda sampai 3 tahun gitu kan, nggak lucu ya. Nggak, jadi value-nya hilang gitu. Nah, makanya umumnya penerapan reward itu diberikan dalam periode 1 tahun, khususnya yang monetary sih. Jadi tetap ada timely-nya. Nah, yang kelima, reward should be durable. Ini masih inline dengan poin pertama dan kedua tadi terkait value dan impact.
Jadi ketika reward itu memiliki nilainya cukup besar untuk memberikan impact terhadap motivasi pegawai, maka baru bisa kita katakan sebagai reward itu akan durable karena dia sifatnya long lasting gitu. Nah, lalu ada juga dikatakan bahwa reward itu harus reversible. Nah, ini yang mungkin sedikit bertolak belakang dengan value tadi, durable tadi. Jadi ketika rewards itu reversible, dia jauh lebih long lasting gitu. Jadi jangan sampai rewards itu tidak reversible. Nah, apa sih maksudnya rewards itu tidak reversible? Jadi contohnya promosi nih. Kalau promosi kan tahun ini targetnya tercapai, dia promosi. Tapi tahun depan nggak tercapai, nggak mungkin dong kita langsung turunin pangkatnya. Nah, itu berarti rewardnya tidak reversible. Nah, makanya apa sih reward yang reversible itu? Jatuhnya yang variable with performance. Jadi ketika performanya segini, bonusnya segini. Jadi jatuhnya kayak ya bonus gitu, bonus. Yang tidak reversible itu tadi, jadi contohnya seperti kenaikan gaji, promosi, yang tadi ya, yang non monetary itu tadi rata-rata tidak reversible. Kemudian yang terakhir, rewards itu harus cost efficient. Jadi harus bisa meningkatkan motivasi sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya gitu. Jadi jangan sampai perusahaan itu mati-matian untuk meningkatkan motivasi, tapi ternyata secara laporan keuangan perusahaannya jadi merugi karena pembayaran bonus gitu. Baik, itu mungkin 7 kriteria tentang reward system. Sekaligus mengakhiri presentasi pada hari ini. Mohon izin Pak Sanyoto, apakah langsung dilanjutkan tanya jawab? Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, silahkan teman-teman jika ada pertanyaan dipersilakan. Izin bertanya, Mas. Ya, sebutin nomor absen dan namanya. Nomor absen 20 Nolo Prabowo, Pak. Izin. Izin bertanya untuk kelompok ini. Kita tahu sekarang lagi masa pandemi ya. Nah, perusahaan kan mengalami kesulitan ya. Jadi penjualan menurun, pendapatan menurun, kemudian cash flow-nya itu juga bisa dibilang seret ya. Jadi menurut kelompok ini kira-kira formulasi insentif yang tepat saat pandemi ini seperti apa sih? Mungkin itu, izin Mas. Siap, terima kasih Mas Nolo. Ada lagi yang lain? Ada lagi pertanyaan? Izin Mas Ian, Mas Sanyoto. Ya. Saya Sofyan, absen 16. Ya, terima kasih teman-teman presenter. Presentasi bagus banget soal insentif. Saya rasa ini mengena juga buat kita semua gitu. Tapi di satu sisi saya mikir insentif kan tadi ada dua tuh, ada yang positif dan yang negatif. Terkadang saya mikir yang insentif positif itu juga jadi kayak manipulatif gitu. Maksudnya manipulatif itu gini, di situ misalkan kita nggak mencapai target nih. Itu jadi kayak kalau istilahnya kan ada opportunity cost kan gitu. Itu di satu sisi manipulatif jadi kayak hukuman karena kita nggak mencapai target, kita nggak mendapat bonus tambahan gitu atau sebagainya gitu lah. Jadi itu berdampak langsung dan secara nggak langsung juga mempengaruhi dari kesehatan dari organisasi itu sendiri, terutama divisi yang sama. Gimana pandangan teman-teman soal statement itu yang pertama. Terus yang kedua, di Kemenq juga ada NKU dan NKP ya, sebagai basis perhitungan kinerja. Kalau di DJP kalau nggak salah entar ada juga perkalian dengan nilai nominal tertentu terkait insentif tunjangannya. Nah, tapi yang saya lihat di lapangan, terutama di beberapa kantor dengan diskusi dengan teman-teman gitu, ini lebih menimbulkan konflik dalam artian insentif yang ditawarkan tidak signifikan gitu, cuma beda 1% lah, 2% lah, 3%, dan itu tidak signifikan dibanding kesehatan sekelompok orang pada satu jabatan tertentu gitu. Nah, pendapat teman-teman juga gimana di sini terkait dengan itu? Mungkin kayak Mbak Tifa juga kan di DJP juga kan, jadi bisa sedikit tergambar, dan teman-teman yang lain yang mungkin sistemnya juga sama. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain. Mungkin buat Mas Nolo sama Mas Sofyan bisa di chat ya Mas ya pertanyaannya. Soalnya takutnya nanti kami salah memahami. Siap. Pertanyaan yang Sofyan tadi ya, yang
pengertian manipulatif tadi yang kelihatannya kurang clear ya. Gimana? Mana Saudara Sofian mana? Siap Pak. Gimana Pak, maaf? Pertanyaan bahwa tadi manipulatif, kelihatannya pengertian manipulatif di sini kurang clear. Coba pertanyaannya barangkali diulang supaya agak jelas maksudnya. Baik Pak. Jadi maksud saya di manipulatif itu gini Pak. Jadi kan kita misalkan ditentukan standarnya X itu. Misalkan kita mencapai penjualan 100, nanti dapat bonus 10%, misalkan 10 gitu Pak ya. Nah terus di satu sisi kan terkadang kita tidak mencapai target bukan karena kita nggak mau atau kita nggak mampu, bisa aja karena ada fasilitas yang kurang, ada hambatan di jalan, atau misalkan seperti sekarang ada pandemi gitu kan. Nah terus ada orang yang bisa mencapai 100 tersebut, titik penjualan tersebut, tapi ada yang tidak. Nah, buat yang tidak ini, walaupun dia sudah melakukan hal yang terbaik yang dia bisa, teman dia dapat 100, dia dapat 10 tambahan, dia nggak dapat gitu Pak. Itu jadi berasa hukuman gitu Pak sebenarnya buat yang nggak mencapai walaupun dia udah usaha maksimal gitu Pak. Jadi dalam pikiran saya untuk yang kayak gitu, untuk kasus tersebut jadi kayak manipulatif, jadi kayak itu insentif positif sebagai hadiah, tapi juga di sisi lain sebagai hukuman juga gitu Pak. Iya, saya kira kurang tepat ya istilah manipulatif di sini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, segalanya kan istilahnya itu ceteris paribus ya. Jadi kondisi pandemi kan semua kena. Ya, kalau semua kena dan sebagian besar tidak mencapai target, ada 1-2 orang yang mencapai target, kan dia memang excellent ya. Jadi itu bukan manipulatif menurut saya ya. Manipulatif itu kalau misalnya Dijen Pajak dikasih target untuk penerimaan negara 2.500 triliun. Nah, pada akhir Maret 2020 tercapai, tapi kemudian digeser sedemikian rupa sehingga itu menjadi pendapatan tahun 2021 lah, itu manipulatif. Ya, kalau itu namanya manipulatif. Kalau ini enggak dong. Ini bukan manipulatif ya. Karena asumsinya kan semua istilahnya ceteris paribus, semuanya sama. Tidak ada yang direkayasa itu. Ya, jadi istilah manipulatif di sini tidak tepat. Tapi kalau you mengatakan bahwa dalam kondisi pandemi maka sistem bonusnya harus dirubah lah, itu lain soal ya. Bukan manipulatif itu. Oke, silakan dibahas penyaji. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Mas Nolo. Tadi beliau bertanya, di tengah masa pandemi perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangan seperti penurunan penjualan, penurunan pendapatan, cash flow yang sedikit. Bagaimana formulasi yang tepat untuk memberikan insentif kepada pegawai? Sebenarnya tergantung dari kondisi setiap perusahaan ya. Tadi Mas Nolo sudah menyebutkan bahwa kondisinya ini di sini penurunan penjualan, penurunan pendapatan, dan cash flow yang sedikit. Menurut hemat kami, insentif tadi kan sudah dijelaskan ada 2 jenis ya, ada monetary dan monetary. Ada monetary dan non-monetary. Nah, misalkan dalam kondisi cash flow perusahaan seret nih, perusahaan bisa mengambil kebijakan untuk menerapkan insentif berupa non-monetary, seperti tadi, pemberian promosi, atau pengakuan, atau pemberian otonomi atau kewenangan khusus, seperti itu. Oke ya. Kalau promosi jabatan itu bukan insentif ya. Promosi jabatan itu kan organizing, itu tergantung dari penunjukan seorang pimpinan nyaman nggak bekerja dengan bawahannya. Jadi itu promosi jabatan bukan insentif saya kira ya. Jabatan lebih ke
fungsi organizing dari pimpinan. Oke. Oh, siap, Pak. Terima kasih koreksinya, Pak. Ya, misalnya kalau tadi ya insentifnya dalam masa pandemi, seseorang yang bisa mempertahankan, ya nggak usah mencapai target, tapi bisa mempertahankan itu sudah mendapat bonus misalnya, itu bisa aja dalam masa pandemi ya. Dalam artinya memang segala sesuatunya turun, orang yang bisa mempertahankan itu dianggap suatu kinerja yang positif, boleh misalnya seperti itu. Oke? Yang masih mau membahas yang saudara Sofian tadi, saudara Sofian tadi kan ada 2 pertanyaan tadi kalau nggak salah ya. Siap, Pak. Akan kami diskusikan terlebih dahulu, Pak. Assalamualaikum. Ada, nungguin memang sudah. Ya. Oh, ya. Tapi kalau siang, saya mau rencana keluar ini. Kalau siang yang ada Ibu nggak apa-apa ya? Ibu. Oke. Ya, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana? Sudah ada jawaban? Benar, Pak. Masih didiskusikan sebentar, Pak. Mohon maaf, Mas Sofian, ini maksudnya insentif moneter kurang berdampak positif itu gimana ya? Ya, jadi gini Mbak Tifa, di Kemiju kan ada mekanisme penilaian kinerja dari NKP dan NKO kan. Nah, selain itu kan juga apa namanya, kalau misalkan NKO-nya misalkan nih pencapaian target kan 100%, misalkan terus dapat 105% gitu kan, otomatis kan terdapat ini kan apa, angka pengali tambahan. Nah, itu kan nanti mempengaruhi masing-masing individu tuh. Terus juga ada penilaian SABCD gitu kan. Nah, itu juga kan bagian dari penilaian terkait dengan tadi insentif juga kan. Karena kan SABCD juga nanti, tadi nggak saya sebutin SABCD-nya. SABCD itu kan otomatis mempengaruhi pemeringkatan juga pegawai dan mempengaruhi nanti persentasenya juga. Nah, yang kayak gitu tuh yang saya lihat di beberapa kantor dan di beberapa teman-teman juga saya ngobrol di WA gitu, malah jadi kayak kok dia dapat segini sih gitu, kok gue malah lebih rendah gitu, padahal kan bedanya cuma 0,5%, 1%, cuman karena di situ jadi kayak ada semacam apa ya, jadi kayak kompetisi gitu yang tidak sehat dalam hal ini yang tergambar, jadinya tuh insentif 1%, 2% yang dikasih itu nggak menimbulkan suasana positif dan kondusif di kantor gitu terkait dengan orang-orang dengan jabatan pada yang sama, karena pemeringkatan kan di jabatan yang sama ya. Nah, yang kayak gitu-gitu.
Kalau izin masuk, kalau misalnya dari ceritanya tadi yang kayak misalnya ada pegawai yang kayak kok dia gini sih, ya kok dia dapatnya segini walaupun selisihnya itu nggak ini kan. Justru nah dari yang tadi dijelasin yang tujuannya ada insentif itu untuk ini kan salah satunya yaitu motivasi. Jadi seharusnya pegawai tersebut harusnya termotivasi dong dengan adanya perbedaan itu. Dengan melihat orang lain bisa itu, dia harusnya termotivasi, oh mungkin kinerjanya lebih baik, jadi saya harus lebih baik juga gitu. Apa gimana dengan tanggapan lain, Mas? Dan ini kan yang moneter itu, yang persenan itu yang moneternya kan. Nah, yang grading itu yang SABCD kan cuma terbatas kan di beberapa pegawai orang aja. Misalnya S berapa 10% apa ya? S itu 10% dari pegawai gitu-gitu kan, itu yang SABCD ngaruh juga ke promosi jabatannya nanti. Jadi seharusnya itu sangat bisa memotivasi pegawai sih menurut kami. Gimana Mas? Baik, makasih Diva. Ada tambahan? Oke, insentif ini memang kadang-kadang menimbulkan dilema ya. Karena di satu pihak tujuan insentif kan meningkatkan motivasi dengan tujuan agar orang termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu karena dia akan mendapat imbalannya baik dalam bentuk moneter ataupun non moneter. Tetapi kalau sudah menilai kinerja dalam banyak hal itu kan harus dilakukan atau terpaksa dilakukan secara subjektif, ya, subjektif saya kira, ya. Contohnya gini aja, penetapan grade di Departemen Keuangan itu kan subjektif juga itu, orang bisa berdebat itu. Kalau misalnya kalau direktur di anggaran itu grade-nya 25, direktur di pajak grade-nya 26, lebih tinggi gitu. Orang bisa berdebat, apa betul di pajak lebih, itu kan itu subjektif kan, subjektif yang dari desainernya, ya. Memang kadang-kadang di dalam penilaian kinerja apapun itu tidak bisa dinilai secara kuantitatif murni, ada subjektivitas di sini, ya, ada subjektivitas yang kadang-kadang bisa menimbulkan perdebatan. Oleh karena itu, sistem insentif yang baik tentu harus sesederhana mungkin, sehingga perhitungan-perhitungannya mengapa demikian itu dapat diterima dengan mudah oleh semua pihak. Itu saya kira dilema insentif ya. Memang itu pasti menimbulkan dilema lah insentif itu, ya, karena pasti ada subjektivitasnya pasti. Oke, ada tambahan? Izin Pak, masih ada satu pertanyaan Pak. Oke, yuk silakan. Pertanyaan baru nih. Iya Bapak, di kolom chat Bapak. Ya. Izin menjawab pertanyaan Mbak Dresti ya. Jadi mungkin kalau insentif by performance, meskipun itu sama-sama insentif by performance, tapi mungkin kurang apple to apple ya kalau kita bandinginnya perusahaan dengan ruhnya itu untuk penjualan, kita bandingkan dengan PNS atau guru atau OB gitu. Kalau di perusahaan kan jelas ya outputnya penjualan, perusahaan punya untung besar, sehingga punya anggaran lebih untuk membayar insentif. Ya, jadi perhitungannya bisa dibilang lebih mudah gitu. Penjualan naik, perusahaan untung, kita bagi keuntungan ke pegawai gitu. Kalau kita terapkan seperti itu di PNS, guru ataupun OB kan kita tahu ya kalau di kita itu ada anggaran gitu ya. Kita punya anggaran sekian, sedangkan outputnya tidak selalu tentang penerimaan gitu. Mungkin kalau di teman-teman pajak kan juga sudah ada jelas insentifnya berdasarkan penerimaan. Penerimaannya berapa, targetnya berapa, ada berapa, kemudian ada insentifnya gitu. Nah, beda dengan kalau misal kita bilang guru atau OB, mereka sudah dianggarkan dari awal, pengeluarannya sekian, berapapun outputnya, jatuhnya bingung juga gitu kalau tiba-tiba minta anggaran untuk pemberian bonus, outputnya dari kinerja guru yang sangat baik gitu. Nah, itu sebenarnya mungkin kurang
ya itu tadi kurang apple to apple sih Mbak Risti. Mungkin ada tambahan atau tanggapan Mbak? Iya, terima kasih. Berarti emang yang paling penting di tolak ukurnya aja kali ya. Iya, kira-kira begitu Mbak. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Ada pertanyaan lain mungkin? Atau pernyataan atau tambahan? Masih ada pertanyaan nggak? Oke. Kalau ada pertanyaan, waktu itu saya pernah menyampaikan bahwa mungkin nanti, terutama setelah UTS, mungkin 1 kali 2 kali saya akan memberikan kuliah, gitu ya. Tetapi kalau saya lihat perjalanan sampai saat ini, presentasi kelompok saya kira cukup bagus ya. Cukup bagus, cukup mengcover materi dan pertanyaan-pertanyaan relatif lebih baik. Justru saya khawatir kalau yang memberi kuliah saya nggak pada mau tanya, gitu ya. Justru kalau presentasi oleh kawannya, teman-teman yang lain akan relatif lebih mudah untuk bertanya. Ya, jadi saya pikir presentasi kelompok terus saja, ya. Apalagi jujur saya harus mengatakan, saya kalau ngasih kuliah di daring ini itu kok sepertinya berhadapan dengan not human ya, jadi tidak berhadapan dengan manusia, jadi rasanya nggak nyaman terus terang aja ya. Jadi saudara-saudara lebih baik kita terus ya, saya kira presentasinya bagus. Ini kita teruskan aja dan model seperti ini sampai kuliah berakhir. Mungkin paling kuliah terakhir saya memberikan beberapa tambahan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Minggu depan kita teruskan kelompok siapa yang presentasi dan membahas chapter sesuai dengan RPS. Oke? Kalau nggak ada tambahan atau pertanyaan, kita akhiri ya. Oke, kalau gitu kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Banyak Pak.